Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana adik-adik kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik, sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita hari ini masih bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa walaupun via Zoom ya. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengambil presensi terlebih dahulu. Sri Susanti, Hadir, Bu. Tarisa, Hadir, Bu. iya, Madonna, Hadir, Bu. Putri Selviana, Hadir, Bu. Yeni Ulansari. Tidak ada ya? Tidak hadir, Bu. Kenapa? Izin, Bu. Ada acara keluarga. Oh, ya, baik. Berarti Yeni Ulansari saja yang tidak hadir? Ya. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Teks Materi editorial, Bu. mengenai teks eksplanasi, Bu. Ya, eksplanasi. Nah, materi hari ini agak sedikit berbeda dari materi kemarin ya. Nah, Ibu kasih kata kunci. Materi hari ini sejenis pantun, tetapi hanya memiliki setiap baitnya itu hanya memiliki 2 baris. Ada yang tahu apa itu? Tahu, Bu. Apa coba? Sepertinya kita akan belajar hari ini tentang gurindam ya, Bu. Iya, pintar sekali. Bagus ya buat Tarisa. Hari ini kita akan belajar tentang gurindam ya. Nah, baik. Tolong host dibuka materinya. Ya, baik. Gurindam. Ada yang tahu apa itu gurindam? Sama seperti pantun, Bu. Oke, sama seperti pantun. Ada lagi? Syair, Bu. Syair. Ya, sebenarnya gurindam itu sama seperti pantun, tetapi pantun kan dalam satu bait ada 4 baris, sedangkan gurindam 2 baris. Nah, pantun dan syair merupakan prosa fiksi, karya sastra lama. Begitu juga dengan gurindam. Gurindam juga merupakan karya sastra lama. Next. Baik, di sini ada pengertian gurindam. Nah, itu menurut Ismail Hamid tahun 1989. Gurindam berasal dari kata Sanskrit, yaitu kirindam, yang berarti perumpamaan. Nah, gurindam ini berkembang dalam masyarakat dan memiliki bentuk teks atau naskah tersendiri. Nah, jadi gurindam itu berarti perumpamaan, ya. Lanjut. Di sini ada kesimpulan dari gurindam. Gurindam merupakan karya sastra lama yang berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, yang berarti asal dan perumpamaan. Nah, gurindam juga masih terkait dengan aturan-aturan klasik, dan biasanya sajak pada gurindam mengandung pesan, nasihat, atau fatwa. Jadi, gurindam itu lebih intinya itu merupakan perumpamaan. Nah, perumpamaan yang berupa isinya itu ada nasihat atau fatwa ya. Lanjut. Oh iya, Ibu tanya tadi ada yang belum paham mengenai pengertian gurindam? Paham, Bu. Ya, paham ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari gurindam. Yang pertama itu satu bait gurindam terdiri dari 2 baris kalimat. Nah, jadi di dalam satu bait itu terdiri 2 baris kalimatnya. Berbeda dengan pantun. Kalau pantun satu baitnya itu terdiri dari 4 baris kan. Nah, gurindam hanya 2 baris dalam sebait. Yang kedua, pada setiap baris biasanya terdiri dari 10 hingga 14 kata. Jadi suku katanya itu dalam gurindam itu hanya terdiri dari 10 hingga 14. Tidak boleh lebih dari 14 dan kalau bisa jangan kurang dari 10 ya.
Yang ketiga, antara baris pertama dan kedua. Biasanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, jadi kalau baris pertama itu tentang sebab dan baris keduanya itu akibat. Atau bisa juga baris pertama itu perumpamaannya dan baris keduanya itu penjelasnya ya. Yang keempat, sajak pada gurindam dirangkai dengan menggunakan bunyi rima yang sama. Rima yaitu rima AA, BB, C, CC, dan seterusnya ya. Yang kelima, isi atau pesan dari sajak gurindam biasanya terletak pada baris kedua. Nah, isinya itu terletak pada baris kedua ya. Yang pertama itu biasanya sampiran, sama seperti pantun. Yang keenam, pesan yang terkandung pada gurindam dapat berupa nasihat atau fatwa, filosofi, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari gurindam. Next. Nah, gurindam itu terdiri dari dua jenis. Jenis yang secara umum ya, itu dua jenis. Yang pertama itu gurindam berkait dan gurindam berangkai. Gurindam berkait adalah salah satu bentuk gurindam yang ditandai dengan adanya hubungan satu sama lain antara bait pertama. Nah, jadi gurindam berkait itu adanya hubungan antara bait pertama dan bait kedua. Berbeda dengan gurindam berangkai. Kalau gurindam berangkai itu adanya kata yang sama pada baris pertama dan tiap baitnya. Nah, kalau gurindam berangkai itu berarti setiap barisnya itu sama ya. Misalnya dahulu. Nah, baris selanjutnya juga awal katanya itu dahulu. Sedangkan gurindam berkait itu tidak hanya memiliki hubungan yang sama, bukan katanya yang sama ya. Selanjutnya. Nah, ini contoh dari gurindam berkait. Coba Sri Susanti dibaca contoh gurindam berkaitnya. Baik, Bu. Jadi contoh gurindam berkait ini, siapa tak ingin sesat dunia akhirat, maka cepatlah taubat sebelum terlambat. Tapi siapa yang lekas bertaubat sebelum kiamat, maka didapatlah itu yang namanya selamat. Ya. Nah, itu telah dibacakan oleh teman kalian ya, itu contoh dari gurindam. Di mana rimanya itu sama ya. Itu pada contoh gurindam tersebut menggunakan rima apa itu? A ya. Akhirat T. T, 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 dan T ya. Nah, ya itu contoh dari gurindam berkait. Siapa tak ingin sesat di dunia akhirat, maka cepatlah taubat sebelum terlambat. Tapi siapa yang lekas bertaubat sebelum kiamat, maka didapatlah itu yang namanya selamat. Saling berkaitan ya, isi dan sampirannya dari gurindam tersebut. Selanjutnya. Contoh gurindam berangkai. Nih, ada barang siapa menuntut ilmu, tiada manusia yang akan menipu. Barang siapa putus asa, pasti Allah akan murka. Barang siapa kuat berusaha, pasti kejayaan muncul bersama. Barang siapa berpegang kepada Al-Quran, pasti jiwa tenang, tiada keresahan. Nah, itu contoh dari gurindam berangkai. Ada yang tahu di sini ciri khas dari gurindam berangkai tadi apa? Coba. Coba Tarisa, di mana letak itu merupakan gurindam berangkai? Ciri khasnya di mana? Ini Bu, diawali dengan kata yang sama. Misalnya barang siapa. Itu kan ada sama kata Bu. Mungkin seperti itu Bu. Iya, ya bagus ya. Jadi sudah tahu ya, itu gurindam berangkai. Ya, barang siapa. Nah, barang siapa menuntut ilmu, barang siapa putus asa, barang siapa kuat berusaha. Nah, itu menandakan kalau dia gurindam berangkai.
ada kata yang sama di awalnya ya. Selanjutnya. Ya, selesai ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, Bu. Apa tujuan ditulisnya gurindam, Bu? Apa tujuan ditulisnya gurindam ya? Iya, Bu. Nah, gurindam ini tujuannya itu untuk menyatakan suatu kebenaran atau sindiran dengan memberikan nasihat. Nah, jadi gurindam ini ada yang menyindir. Tujuannya itu tetap memberi nasihat. Ya, itu saja ya. Masih ada yang belum paham? Tidak ada, Bu. Paham, Bu. Baik. Tidak ada lagi yang ingin bertanya. Materi Ibu cukupkan sampai di sini. Oh iya, ada tugas. Kalian silakan membuat 2 contoh gurindam tentang temanya pendidikan dan nasihat ya, masing-masing 1. Dikumpulnya minggu depan, nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Materi Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu minta maaf apabila ada salah kata. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.